Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, teman-teman. Oke, ini udah tanggal 23 Oktober ya, hari Sabtu. Kita coba nanti main di kripto ya. Apakah sinyal kita ini juga bisa digunakan ketika di weekend ya? Karena banyak sekali teman-teman yang di grup itu juga merasakan bahwa banyak kompensasi, artinya kayak nggak one shot terus gitu. Jadi kan biasanya kalau ini kan one shot, kemudian kita bisa berhenti nih ketika udah mendapatkan outfit sesuai dengan money management kita. Nah, tapi kalau di akhir pekan Sabtu Minggu itu teman-teman pasti kebanyakan boncos ya, makanya di beberapa video saya juga saya sarankan biar teman-teman tidak menggunakan sinyal ketika masih weekend atau di akhir pekan. Oke, kita buktikan sendiri ya menggunakan analisa yang kita biasa gunakan, yaitu dengan fraktal dan juga dengan kombinasi apa ini? Sorry. Saya menggunakannya fraktal 5 kemudian dengan Bollinger Band yang 20 plus 11 simbol. Oke. 0911 ya. Harusnya ini tadi buy. Ini coba kita buy ya. Karena dia juga sudah menyentuh fraktal tadi perpindahan candle. Kita coba aja. Apakah ini profit? Pokoknya teman-teman kalau model pertama 140 jangan melebihi 14.000 ya, karena itu udah pasti pikiran teman-teman bakalan tamak. Udah pasti itu. Jadi udah mau opit berapapun jangan sampai kebanyakan karena modal kita 140 gitu loh. Nah, nipis banget nih, nipis banget. Biasanya kalau kayak gini di sliding. Biasanya sih. Sliding nggak? Saya juga main di Euro USD kemarin. Oke, profit nggak? Profit. Ya, alhamdulillah ya kalau profit. Karena dia tadi udah melebihi fraktal juga sih. Nah, ini udah keluar fraktal nih. Nah, jadi emang sih ada beberapa mentor yang nyaranin pokoknya kalau main di weekday ya, weekend, teman-teman satu siap kompensasi aja. Dan kompensasinya pun juga harus bisa memperhatikan arah gerak pasar, karena kalau di weekend pasar itu pasti gitu-gitu aja gitu loh. Jadi ketika kita mau kompensasi satu arah pun juga nggak nggak terlalu gitu, nggak terlalu bener juga. Nah itu jadi pantengin dah bener. Kalau mentor saya Bang Jo itu menyarankan kita harus selalu mantengin market ya, apalagi jam 7 pagi, jam 23 lebih 30 menit, gimana kita menggunakan scalping ya. Itu pasti turunnya ketika kita pasang atau open buy di menit 23.30 ya. Itu pasti kita coba di sell, karena apa ya, kalau malam-malam itu kan biasanya memang permintaan pasar itu kan pasti akan turun. Nah itu di menit 30, 23.30 kita coba pasang menggunakan sell ya. Cari titik paling atas kemudian kita sell menggunakan jangka waktunya 30 menit. Itu lumayan juga sih. 85% kita profit. Itu teori dan praktek yang biasa digunakan oleh teman-teman ketika di malam hari ya. Itu namanya teknik scalping, teman-teman. 0915 kita apa nih? 0915 kita sell ya, teman-teman. Kita cari yang paling atas dulu. Kalau dilihat dari indikatornya ini masih downtrend. Bisa juga nih, bisa juga. Tapi kita lihat perpindahan candle setelah ini. Oke, saya juga berani pasang sell. Kenapa saya nggak harus menggunakan apa jam ini? Karena di ininya itu perpindahan candlenya itu dia sudah memberikan semacam informasi bahwa dia tidak kuat lagi untuk naik ya. Dia pasti akan turun. Kenapa turun? Karena
ini kalau teman-teman lihat ini ada doji di sampingnya ini yang merah itu doji. Nah, doji ini itu juga memberi sinyal kalau di downtrend dia pasti akan turun, dan turunnya itu pasti akan jauh. 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit ya teman-teman ya. Kalau di weekend emang rata-rata gitu. Nah, ini kan gambar palu juga nih. Ini juga teman-teman bisa pasang sell. Ini momentum banget sih kalau teman-teman paham ya. Kalau teman-teman itu paham, ini momentum banget. Di pasar kripto ketika kayak gini itu momentum banget, dan apa ya? Itu kan gimana ya jelasinnya ya? Itu kan ada palu tuh. Jadi ketika penawaran dan permintaan di situ sudah membalik, dia akan kembali ke asalnya gitu loh. Paham nggak? Dan ini pasti akan turun drastis. Dan kalau ini saya all in pun saya tadi berani gitu. Tapi saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan cobalah jangan terlalu tamak gitu. Nah, ini pun masih kuat turun harusnya. Tapi kita coba tunggu. Barangkali ini pembalikan. Kita cari yang paling atas dulu, kemudian kita open turun. Kenapa saya turun ya? Sudah ini candle di sini menurunkan, memberi informasi bahwa dia itu masih downtrend ya, dan diberikan informasi juga kalau itu masih kuat untuk turun. Tuh ada shadownya juga, dia juga ini sudah masuk ke pasar downtrend. Jadi teman-teman ini pun ketika saya pasang sell masih bisa, harusnya masih bisa. 4, 3, 2, 1. Oke, profit ya teman-teman ya. Nah, jadi saya tidak kalau teman-teman udah paham candle itu pasti teman-teman tidak menggunakan sinyal lagi ya kan. Sinyal itu hanya sebagai alat bantu ya. Nah, selebihnya kita menggunakan indikator kita sendiri. Teman-teman biasanya pakai apa itu kan? Itu juga bisa. Ini masih downtrend. Bentar, ini kalau ini hijau kemudian masih di sumbunya itu maksudnya masuk ke sumbu yang merah, itu kita berarti perlawanan. Harusnya kita pasang buy. Nah, ini masih bisa sell. Ini masih bisa sell. Nah, kalau pasar weekend itu enaknya kadang kalau apa? Nih, kan harusnya saya kan 1 menitnya. Tapi kadang dilebihi loh. Pernah merhatiin itu nggak sih? Jadi kayak ada tambahan sekitar 5 menitan, 5 detik gitu. Itu kalau di akhir pekan pasti seperti itu. Nah, itu juga bahaya. Apakah kita akan di sliding? Harusnya dia masih kuat turun. Karena indikatornya memberi arahan bahwa dia tidak kuat naik. Ini masih pasar downtrend. Ya, turun. Wow, tipis banget ya teman-teman. Oke, profit ya teman-teman. Tuh, kadang kalau kita mau profitnya kadang ditipis-tipisin gitu, jadi buat senam jantung ya teman-teman. Oke, kita buat 10 menit aja ini videonya, karena kalau di pasar weekend itu memang kadang nggak sesuai dengan analisa kita ya. Jadi kalau teman-teman paham permainan yang ada di kripto apa di binomo, itu pasti teman-teman seorang trader sejati nggak bakalan OP di akhir
akhir hari atau weekend. Tapi kalau biasanya itu nggak pakai kripto, dia pakainya mata uang. Kita coba ya OTC. Walaupun OTC memang sangat itu ya membagongkan, dia pasti akan membuat kita loss, pasti itu. Tapi kita coba dulu ya menggunakan indikator yang sudah saya pelajari ya. Dia harusnya ini kuat turun. Nah, ketika di pasar OTC di weekend, dia udah pasti memberikan semacam arahan bahwa kita harus bisa OP di waktu yang tepat. Kalau enggak, ya sudah kita boncos. Jangan sampai teman-teman buka OP ketika teman-teman belum mengetahui ilmunya, apalagi di weekend ya. Itu udah pasti kena sliding ataupun kena kayak semacam langsung ditembak gitu loh. Kenapa saya tadi pasang OP-nya sell ya? Karena ini masih di pasar downtrend dan perpindahan candle itu di situ ada namanya sumbu doji yang memberikan arahan bahwa dia tidak kuat naik. Oke, kita profit ya teman-teman ya. Kita profit. Pokoknya kalau teman-teman udah sesuai dengan money management, udah stop. Kita ganti aja, ganti pasar. Ini masih bisa sell. Ini buy nih. Bentar. Ini momentum juga nih, harusnya buy. Dia harusnya buy. Kenapa saya pasang buy? Ketika dia sudah memberikan semacam kayak penutupan harga di candle merah itu ya, di hijau, itu kan dia mulai pembukaan harga. Nah, teman-teman bisa OP 1, 2, 3 sampai 5 menit itu bisa ya. Dia pasti akan naik. Karena penutupan harga dia diberikan sinyal sumbu doji yang dimana samping itu candlenya kan hijau. Nah, hijaunya itu dia juga sama rata dengan candlenya gitu. Nah ini kan ketika tadi teman-teman pasang 1, 2 sampai 5 menit itu bakalan masih bisa. Ini masih bisa enggak? Belum bisa diprediksi nih, tapi 70% dia masih bisa ketika teman-teman pasangnya 1 menit. Nah, ini kalau kayak gini kita udah telat. Nah, dia dojinya ngeprank. Satu lagi ya teman-teman, kita cari mata uang dulu di altcoin. Coba altcoin. Saya sering ditembak di altcoin. Benar. Ini momentum teman-teman. Ini kan masih sudah menyentuh fraktal, kita open sell. Dia udah menyentuh fraktal tuh. Nah, tuh. Kemudian dojinya juga dia memberikan arahan dia sudah tidak kuat naik lagi. Jadi buat pemula apa yang perlu dipelajari, yang pertama adalah candle dulu. Jadi jangan pakai indikator dulu. Pakainya analisa candle. Jadi perpindahan candle gitu. Jadi teman-teman ketika udah paham candle, karakteristik candle, bullish band, kemudian banyak ya itu ketika masih di pasar downtrend, uptrend dan juga di sideways, bagaimana pola-pola candlenya itu teman-teman kalau sudah tahu baru deh pakai indikator. Ketika indikator teman-teman udah tahu, bagaimana caranya kita tepat posisi OP. Oke, kita profit ya teman-teman ya. Dan mohon maaf karena ini di akhir pekan, jadi saya tidak mau membuat psikologi saya tamak. Saya cukupkan dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat ya. Sorry bukannya saya nggak mau jadi mentor ya, tapi saya hanya memberikan arahan saja ketika teman-teman mau main di binomo ya. Hati-hati teman-teman, kalau belum tahu ilmunya jangan main. Kalau udah tahu ilmunya siap loss. Jadi ketika kita loss, udah kita nggak ada beban.
Ingat ya pesan saya, ketika teman-teman pas punya modal 140 dan hari itu teman-teman kok mendapatkan 150 atau 200 ribu ya, itu kan berarti udah profit sekitar 60 ribu ya kalau 200 ribu ya. Itu teman-teman hari itu pun juga harus WD, harus. Nah besoknya kita harus deposit lagi 140. Ketika 140 udah, teman-teman nanti eh deposit lagi lah, hari itu teman-teman dapat lagi 200 ribu langsung di WD semua, jadi gitu. Kalau teman-teman nggak di WD, ingat pasti teman-teman akan tamak dan akan loss, percaya kata saya. Oke, salam profit, salam sukses di internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.